wabarakatuh. Pada saat ini saya Gua Selarong, Gua Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi guanya ada dua, satu Gua Putri di sini dan yang satu di Gua Kakung ya, di Mbah Kakung di sana. Mungkin di sana yang Mbah Pangeran Diponegoro, terus yang di sini istrinya beliau ketika bersemedi di Pajangan ini. Hari ini saya berkunjung ke desa ini untuk mengadakan program Rihlah Pustaka. Dan saya membawa buku, ya tentu akan saya bagikan kepada perpustakaan desa di desa Gua Sari ini. Perpustakaan ini unik karena perpustakaan desa tidak di balai desa, tetapi dikelola oleh para pemuda dari Karang Taruna dan namanya adalah Pustaka 9. Saya tidak tahu ada kata-kata 9 ini apakah bintang 9 atau apa gitu, saya nggak tahu. Para pemirsa, mari kita berkunjung ke sana, bertemu Pak Lurahnya yang masih muda, Mas Lurah. Dan saya akan ngobrol-ngobrol tentang gerakan literasi yang ada di Gua Sari dan selanjutnya nanti tentu akan berbagi buku untuk perpustakaan. Tetapi sebelumnya saya perlihatkan potensi luar biasa yang ada di desa Gua Sari, yaitu Gua Selarong yang sangat terkenal sekali di sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro. Dua gua ternyata ya, yang satu Gua Kakung, yang satu Gua Putri ya, Gua Permaisuri gitu ya. Nah ini di belakang saya ini adalah gua Mbah Kakung. Ada yang mengatakan Diponegoro itu di sini sembunyi, ada yang mengatakan ini tempat uzlah, tempat untuk wirid beliau dalam rangka menemukan sesuatu. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa berkunjung di Desa Gua Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di samping saya adalah Bapak Kepala Desa, masih muda, energik, lucu, dan tukang sulap. Beliau namanya Pak Mas Duki, tetapi lebih akrabnya dipanggil Mas Lurah. Pemirsa, di Gua Sari ini ada perpustakaan desa, tetapi tempatnya di masyarakat, tidak di balai desa. Sederhana sih, waktu kuliah dulu karena saya pernah di ilmu perpustakaan dulu. Ada istilah atau kuat itu, bacalah maka masa depanmu akan terbaca. Sehingga satu hal mendasar ketika kita tempatkan sumber-sumber ilmu, dalam hal ini buku, di tempat-tempat yang mungkin mudah dijangkau oleh masyarakat, tentu juga akan menjadi salah satu hal positif juga. Jadi di Kelurahan Gua Sari sebenarnya ada perpustakaan desa namanya Pustaka 9. Kemudian ada dua perpustakaan yang diinisiasi oleh masyarakat juga. Itu di Perenggading, itu kemudian yang satu di Kalaijo ya Mas Yudi. Di Kalaijo. Jadi ada tiga. Tapi ya taman bacaan atau ya taman baca, taman baca sih. Ya. Gitu, ya. Tapi perpustakaan desa yang Pustaka 9 itu memang ditempatkan di masyarakat ya, tidak di balai desa. Tidak di balai desa. Supaya lebih nggak sungkan untuk datang ke kelurahan gitu. Ya ini bedanya lurah yang alumni ilmu perpustakaan dengan yang lain. Sehingga buku itu memang betul-betul didekatkan kepada masyarakat. Jadi bukunya yang hadir ke masyarakat, bukan masyarakat yang menghadiri. Iya, dan sebenarnya juga waktu 2 tahun ini, karena pandemi ini kemudian jarang dikunjungi juga. Itu juga ada teman-teman yang kemudian karena punya ambulan, nah ambulan itu digunakan untuk mendekatkan ke masyarakat, untuk perpustakaan keliling gitu lah. Oh iya. Tapi karena Pak Lurah ini alumni dari ilmu perpustakaan ya, ini menurut Pak Lurah, ini masyarakat Gua Sari itu
minat bacanya seperti apa? Kalau minat baca saat ini ya, ini juga yang memprihatinkan juga di dalam arti tren untuk membaca buku atau buku cetak itu saat ini mungkin lebih rendah ya. Lebih rendah. Ya, lebih suka menonton atau lebih suka mendengarkan, lebih suka membaca di HP itu. Iya. Pernah kita juga waktu itu lomba mendengarkan cerita untuk anak-anak SD itu malah antusiasnya lebih banyak. Kalau sekarang di buku, entah ini trennya atau seperti apa, atau cuma di Nggosari saja gitu. Zamannya memang. Oh, zamannya migrasi ke konvensional ke digital itu. Ya, memang era digitalisme ini sekarang memang seperti itu. Saya kira tidak di Nggosari, di mana-mana itu. Tetapi ada memang beberapa usaha ya, bagaimana masyarakat itu tetap intinya membaca. Tetap membaca. Karena HP itu juga bisa dipakai untuk belajar. Bahkan sekarang harus pakai HP kan? Iya, ya, minimal membaca WA kalau sekarang. Iya. Ini kalau nggak punya HP susah para wali murid karena sekolahnya online. Oh iya. Tapi ini Pak Lurah, kegiatan usaha-usaha untuk berliterasi masyarakat. Ya itu juga kita lakukan entah melalui lembaga kemasyarakatan desa yang ada, gerakan-gerakan seperti itu, baik itu di pemuda ada Karang Taruna, kemudian di ibu-ibu ada PKK, kemudian kita breakdown-kan di masing-masing pedukuhan gerakan ibu-ibu Dasawisma yang kemudian menyampaikan pesan-pesan seperti ini. Dan sebenarnya di pemerintah kelurahan Nggosari sendiri saat ini masih draft tentang peraturan desa tentang belajar masyarakat. Yang salah satunya adalah gerakan literasi ini. Tapi karena begitu banyak peraturan desa yang dibahas sehingga raperdes itu masih waiting list belum kita sahkan. Nah, sebenarnya itu sebagai salah satu langkah inisiasi dari pemerintah kelurahan tadi agar warga masyarakat mau membaca gitu. Ya, saya kira membaca tidak harus tidak harus buku, tetapi membaca situasi. Ya. Seperti UMKM misalkan pada saat pandemi ini pada mandek harus bisa membaca. Benar. Terus termasuk usaha-usaha pihak kelurahan harus kalau Towo mungkin sekarang harus pakai media sosial kayak gitu. Lebih ke membaca kahanan. Membaca kahanan dan membaca tetangga. Bukan membaca sawah, membaca. Apa yang diharapkan Pak Lurah gerakan membaca ini lebih dibumikan lagi. Dalam arti karena belajar itu kan tidak mengenal usia, tidak mengenal cara, tidak mengenal tempat, sehingga mulai dari anak-anak sampai dewasa dengan membaca itu tentu akan menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasan, sehingga harapannya mulai dari kita untuk masyarakat, kalau bukan kita siapa yang kemudian mengajak, kemudian membumikan gerakan untuk membaca ini. Nah, sehingga harapannya ketika semua bergerak di satu tujuan untuk mencerdaskan melalui membaca ini menjadi gerakan literasi yang membumi. Gitu. Harapan Pak Lurah dengan perpustakaan, pustaka 9 maupun pustaka yang lain-lain, teman-teman baca, pojok baca, mungkin termasuk di dusun-dusun atau RW kalau punya harapan misalkan seperti apa Pak? Yang jelas dengan transisi konvensional ke digital ini, entah itu perpustakaan, entah itu taman baca, entah itu pojok baca dan lain sebagainya, ya harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi ini. Bagaimana kemudian mengemas perpustakaannya, mengemas taman bacanya agar minat dikunjungi. Karena kalau zaman dulu waktu kita masih kecil itu perpustakaan itu tempat untuk bersembunyi, tempat untuk melarikan diri kalau jam kosong, tempat untuk menghukum, karena di perpustakaan. Nah, hal-hal seperti itu harus kita rebranding dengan gerakan-gerakan yang baru yang lebih diterima oleh pemuda terutama agar mau berkunjung ke perpustakaan. Itu yang menjadi tantangan saat ini. Ya. Kalau pustaka 9 itu yang ngelola pemuda ya? Yang ngelola pemuda, ketuanya itu Mas Yudi Susanto. Wah, Mas Yudi. masih pemuda. Ya. Tergantung mau pakai undang-undang mana. Kalau undang-undang pemuda cuma saya 30, tapi kalau Karang Taruna itu sampai 45. Masih 45 Jadi masih masuk.
Kalau Ansor di 50. Masih ansor. Kalau pemuda Pak Lurah, ini aktivitas utama di bidang pendidikan apa? Kalau pemuda saat ini yang di saat pandemi ini, gerakan yang kemudian diinisiasi pemuda membantu adik-adik kita yang belajar di rumah ini untuk kemudian mendirikan bimbingan belajar di masing-masing pedukuhan. Gerakan-gerakan ini yang kemudian kemarin diinisiasi oleh para pemuda di Nggosari. Karena nggak mungkin pemuda harus menunggu perubahan aja, tapi harus membangun perubahan. Dan saya yakin juga karena lurahnya itu basicnya juga kepemudaan, berarti ya. Oh, kalau saya pemuda yang suka pemudi. Sama. Karena pemudi dan pemuda itu harapan desa. Iya, ini saya membawa buku jumlahnya 50 ya tadi ya, 50. Sebenarnya banyak, cuma karena saya harus bagi-bagi ke beberapa perpus, jadi rata-rata memang 50 buku setiap perpus. Nanti di Nggosari ini tadi saya bawa, saya suruh pilih yang kira-kira sesuai dengan masyarakat Nggosari, saya suruh ngambil 50. Ini buku saya nah ini penguatan lembaga perpus, ini nanti boleh dibaca oleh pemuda yang nangani itu. Siap. Isinya teknik kerjasama perpus itu dengan pihak lain, misalkan dengan perusahaan, dengan percetakan. Nah itu harus kita bangun supaya kita cari bukunya nggak susah. Kan banyak orang, wah bukunya kurang, kui wae gitu. Terus mau beli duitnya kurang. Nah ini harus menjalin kerjasama dengan pihak perpus. Terus kemudian menggalang dana, termasuk bagaimana cara menggalang dana melalui perpustakaan. Juga ini dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan kreatif yang merangsang minat hadir. Belum minat baca, tapi minat hadir. Minimal hadir. Minimal hadir. Jadi urusan mau rapi dari nomor loro. Sebelum gerakan membaca ada gerakan hadir. Gerakan hadir ya. Kalau ini buku yang nulis saya sama Profesor Hana dari Kendari sama Bu Rahayu dari siap. Matur nuwun sangat. Sami-sami. Semoga bisa ini mumpung semua Pak Lurah, jadi harus dikasih hadiah sulap. Disulam ini ranggo atribut kosong ya. Ya, cintailah membaca. Cintailah buku.